berhubung kita sedang dalam masa kondisi pandemi COVID-19, maka kita akan melakukan praktikum secara daring. Hari ini kita akan praktikum tentang Bryophyta atau yang sering kita sebut dengan tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut itu adalah tumbuhan yang berwarna hijau karena memiliki sel plastisida yang menghasilkan klorofil A dan B. Ciri-ciri dari tumbuhan lumut yaitu dia memiliki jaringan uniseluler. Terus selnya itu mempunyai kutikula tanpa akar sejati. Dan yang ketiga menghasilkan gamet jantan yang berflagellum. Dan yang keempat, gametofiknya merupakan fase dominan, berklorofil dan berfotosintesis. Dan si lumut ini masih dalam bentuk talus atau tumbuhan berdaun. Baik, sekarang kita akan membahas tentang sifat dari lumut itu. Sifat dari lumut bersifat autotrof, fotosintetik, tak berpembuluh, tetapi sudah memiliki batang dan daun yang jelas dapat diamati meskipun akarnya masih berupa rizoid. Maka lumut dianggap sebagai tumbuhan peralihan antara tumbuhan lumut berkormus dan bertalus karena memiliki ciri talus berupa rizoid dan kormus yang telah menampakkan adanya bagian batang dan daun, sehingga lumut disebut dengan tumbuhan berdaun. Baik, sekarang kita akan membahas tentang divisi Bryophyta menurut sistem Elken tahun 1883 yang dibedakan atas 3 kelas, yaitu yang pertama kelas Hepatisae atau lumut hati. Nah, di mana yang pertama habitat si lumut hati ini yaitu di tempat lembab. Fase gametofiknya itu dominan dan dikenal 8.500 SPP lumut hati. Lumut hati dibedakan dalam 4 ordo atau 4 bangsa. Yang pertama ada ordo Macanthiales, yang kedua ada ordo Jungermanniales, dan yang ketiga ada ordo Spareocarpales, dan yang keempat adalah ordo Calobriales. Baik, yang kedua kita akan bahas kelas yaitu Anthocerophyceae atau yang sering disebut dengan lumut tanduk. Nah, ciri dari lumut tanduk itu yang pertama strukturnya berevolusi. Yang kedua, dia mempunyai sporofit yang paling kompleks. Dan yang ketiga, dia merupakan tumbuhan bertalus. Dan yang keempat, sel vegetatif tidak mengkhusus. Yang kelima, bawah talus banyak rizoid penyerap dan pelekatnya. Dan yang selanjutnya itu ada Enteridium dan Arcogonium yang bertaburan di atas talusnya. Dan yang selanjutnya ada sporofit, jauh berbeda dari lumut hati dan lumut sejati. Baik. Soalnya kita itu ciri-ciri dari Bryophyta yang masuk ke dalam lumut tanduk, masih dengan ciri-ciri dari lumut tanduk, yaitu ada yang mempunyai klorofil kaki dalam talus gametofit atau lekapan dan penyerapan. Selanjutnya ada klorofit tegak lurus atau bercabang. Terus dia mempunyai spora yang dihasilkan dalam ruang silinder di celah cabang dan tanduk. Selanjutnya dia juga mempunyai terdapat sel meristem di bagian kaki tanduknya dan berupaya menghasilkan spora dalam jangka masa yang agak. Contoh spesies dari lumut tanduk itu yang pertama adalah Anthoceros livis, yang kedua yaitu adalah Anthoceros fusiformis, dan yang ketiga adalah Noctotylus valvata. Oke. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu adalah kelas Musci atau sering disebut dengan lumut daun. Ciri dari lumut daun itu yang pertama tumbuhan kecil boleh dilihat dengan mata kasar. Yang kedua adalah habitat struktur hampir sama dan ada 2 peringkat pembesarannya. Baik, yang ketiga yaitu peringkat sporofitnya seperti pokok batang tegak atau mendatar. Dan yang kelima, ciri-ciri dari lumut daun itu yaitu daun hijau kecil bukan daun sebenarnya dan tersusun secara melingkar. Baik, selanjutnya Musci itu dibedakan atas 3 ordo. Yang pertama yaitu ordo Adriales, yang kedua adalah ordo Spagnales, dan yang ketiga adalah ordo Bryales. Nah, yang contoh dari ordo Adriales itu yaitu spesies contohnya itu adalah Andrea petrophylla. Sedangkan contoh dari spesies Spagnales atau sering disebut dengan lumut gambut yaitu Sphagnum fibrillantum.
Dan yang ketiga adalah Ordo Brioles, itu contoh spesiesnya itu berupa Funaria hygrometrica. Oke, sekian. Sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi dari Bryophyta. Nah, klasifikasi utama dari Bryophyta yaitu ada 3, lumut hati atau Hepaticae. Yang kedua, ada lumut tanduk yang disebut dengan Anthoceropicae. Dan yang ketiga ada Musci, yaitu lumut daun. Nah, untuk klasifikasi yang pertama yaitu Hepaticae atau sering disebut dengan lumut hati memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu bentuknya itu lembaran atau talus. Terus rizoidnya tidak bercabang, terdapat di bawah tangkai atau lembarannya. Letak atrodium dan archegoniumnya terpisah. Hepaticae disebut juga lumut hati, memiliki jumlah sebanyak 6.500 spesies. Struktur tubuh Hepaticae terbagi atas 2 lobus yang menyerupai lobus hati pada manusia. Contoh spesies dari Hepaticae atau lumut hati yaitu adalah Marchantia polymorpha. Siklus hidup dari tumbuhan lumut hati yaitu seperti Bryophyta, pada divisi fase yang menonjol adalah fase gametofitnya. Pada fase ini gametofitnya terkadang memiliki kutikula. Spora dari lumut hati ini memiliki dinding tebal yang menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Siklus hidup lumut hati hampir mirip dengan lumut daun, yaitu fase gametofitnya lebih dominan. Baik, sekarang kita akan membahas Anthoceropicae atau yang sering disebut dengan lumut tanduk. Nah, lumut tanduk ini memiliki ciri-ciri struktur tubuhnya itu seperti lumut hati, perbedaannya terletak pada sporofitnya. Dan habitat utamanya adalah di tepi danau, tepi sungai atau selokan. Sporofit pada lumut tanduk bentuknya seperti kapsul memanjang yang tumbuh menyerupai tanduk, makanya disebut dengan lumut tanduk. Siklus reproduksinya juga mirip dengan Bryophyta dan Hepatophyta, yaitu fase gametofitnya lebih dominan dari sporofitnya. Contoh spesies dari Anthoceropicae yaitu adalah Anthoceros leavis. Baik, sekarang kita akan membahas tentang lumut daun. Nah, ciri dari lumut daun yaitu dia dapat tumbuh di atas tanah gundul yang periodik mengalami masa kekeringan. Bahkan di atas pasir yang bergerak pun dapat tumbuh. Selanjutnya lumut ini dapat kita jumpai di antara rumputan, di atas batu cadas, pada batang-batang cabang pohon, di rawa-rawa, dan jarang yang ada di dalam air. Mengingat tempat tubuhnya bermacam-macam, maka tubuhnya pun memperlihatkan struktur yang bermacam-macam pula. Kebanyakan lumut daun suka tempat yang basah, tetapi ada pula yang tumbuh di tempat yang kering. Beberapa jenis diantaranya dapat sampai berbulan-bulan menahan kekeringan dengan tidak mengalami kerusakan. Bahkan ada yang tahan kekeringan sampai bertahun-tahun. Contoh spesies lumut daun yaitu adalah Sphagnum fibrillanthum. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Bagi ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, kita bisa diskusikan di Google Classroom. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.